Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Terima kasih waktunya. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang masih melanjutkan di video pembelajaran yang kemarin tentang makhluk hidup ya, di sekitar kita. Di sini ada tugas lagi teman-teman. Ya, coba kita akan jelaskan ya, nanti teman-teman silakan kerjakan. Yang kemarin dua tugas ini teman-teman sudah kerjakan ya. Intinya adalah perbedaan antara rumah tanpa pepohonan, tanpa makhluk hidup ya, ada pepohonan, ada burung ya, ini makhluk hidup termasuk nih. Terus ini tanpa pepohonan ya, dan tanpa makhluk hidup lewat rasanya. Akan seperti apa rasanya? Sudah saya jelaskan juga sebenarnya. Cuman teman-teman silahkan berpikir kreatif, berpikir kritis ya. Oke, kita akan melanjutkan di di tugas berikutnya adalah di sini adalah kegunaan tumbuhan. Nah, teman-teman akan menjelaskan kegunaan tumbuhan. Tujuannya adalah tentunya teman-teman diharapkan mampu menjelaskan pentingnya tumbuhan di lingkungan sekitar kita, menyebutkan kegunaan tumbuhan. Ya, jadi tumbuhan itu fungsinya apa saja, gitu. Lalu memberikan contoh hasil dari tumbuhan tersebut. Ya, contoh-contoh tumbuhan apa aja kira-kira. Ya. Medianya ada gambar bermacam-macam kegunaan tumbuhan. Nah, sini nantinya 1, 2, sampai 5 tuh ya. Oke, di sini langkah kegiatan pelajari antara pernyataan dengan gambar di bawah ini. Nah, jadi teman-teman pelajari antara pernyataan dengan gambar di bawah ini. Di sini ada pernyataan ya. Lalu ada gambar tersebut menunjukkan bermacam-macam kegunaan tumbuhan. Lalu pasangkan antara gambar dengan penjelasan yang paling tepat ya. Dan terakhir tuliskan huruf di kontak yang tersedia ya. Oke, di sini teman-teman jawablah pertanyaan berikut ya. Penjelasannya mana yang sesuai dengan gambar ya. Tumbuhan memberikan banyak manfaat sebagai peralatan yang berguna seperti kertas, pensil, dan media. Jadi tumbuhan itu memberikan banyak manfaat. Nah, teman-teman kita sesuaikan. Berarti apa nih gambar yang cocok gitu ya? Nah, di sini ada kertas, ada pensil gitu ya, ada ATK lah istilahnya. Berarti yang cocok adalah dengan nomor 5 ini. Ya, dengan nomor 5 ini. Bagian A. Oke. Tumbuhan memberikan kepada manusia dan hewan seperti buah dan sayur yang merupakan gizi bagi tumbuh agar tetap sehat ya. Di sini ada sedang makan di situ. Berarti jawabannya adalah ini di bagian B. Nah, untuk seterusnya silahkan kerjakan ya. Dan C sampai E ya. Di sini ada 3 jawaban lagi. Oke, lalu kita akan coba bahas tentang bagian-bagian tumbuhan. Ya, apa saja sih bagian-bagian tumbuhan itu ya. Teman-teman juga mungkin sudah paham ya, karena sudah dijelaskan di awal. Bagian-bagian tumbuhan itu ada akar dan lain-lain ya. Oke, di sini kita jelaskan. Coba ini dulu. Nah, seperti pada hanya manusia, tumbuhan juga mempunyai bagian-bagian yang fungsinya berbeda-beda ya. Oke, kita akan langsung saja. Nah, dalam satu pohon ini, teman-teman silahkan lihat ada akar ya. Dan saya juga udah jelaskan waktu itu ya tentang akar ya. Lalu juga ada batang, ini namanya batang nih ya. Batang ini nih kayunya gitu ya, batang yang biasa dibuat kayu, buat rumah dan lain-lain gitu. Ini batang ya. Ntar saya akan garis. Ini batang. Lalu ada cabangnya ya. Cabang-cabang ini ranting ya. Nah, ini cabang-cabang. Terus ada buah. Nah, ini buah nih. Ya, buahnya banyak lah ya. Ada buah-buahnya. Dan daun, terakhir ada daun.
Daun itu ya ini, daun-dedaunan yang menutupi. Fungsinya adalah fotosintesis tadi. Oke, kita akan coba jelaskan di sini. Coba perhatikan lingkungan di sekitar kebun, rumah atau sekitar kita ya. Tentunya teman-teman juga sering ya lihat di lingkungan kita kayak tumbuhan-tumbuhan ya. Lingkungan itu kan banyak sekali tumbuhannya biasanya, apalagi kalau di perkampungan. Kalau di kota sih udah jarang ya. Ada yang tumbuhan itu berukuran besar, ada juga yang kecil masih anaknya, ada tumbuhan yang berukuran sedang dan lain seterusnya, ada yang kecil dan lain-lain. Oke, tumbuhan juga berbeda-beda tempat tumbuhnya, ada juga tumbuh di tanah, ada juga di air, ada juga ada air dan udara. Ada yang tumbuh di tanah, di air dan udara. Kalau tumbuhan yang tumbuh di udara apa ya? Nah, contohnya kita akan cari nanti. Artinya ada di sini ya. Tumbuhan juga tentunya daunnya berbeda-beda ya. Ada yang kecil, ada yang gede lebar. Ya contohnya daun apa? Daun jeruk kan kecil-kecil tuh. Ada juga sih daun yang gede-gede, daun jeruk itu. Daun jeruk bali itu kecil ya. Terus lagi ada eh, apa di sini padi nih ya, kecil-kecil daunnya. Terus juga ada apa ya? Nah, di sini pohon jeruk nih atau mangga kecil ya. Terus kalau yang gede-gede itu pohon pisang daunnya gede-gede itu. Terus lagi ada apa namanya daun yang kecil-kecil ya kayak padi, terus lagi kecil tapi panjang gitu ya, terus lagi rumputan itu kecil gitu ya. Kadang-kadang tapi ada yang gede juga sih itu rumput juga ya. Banyak hal ya. Kalau bayam kan kecil tuh ya, tumbuhannya kecil, hidupnya juga di tanah. Kalau di air, yang hidup-hidup di air itu kan kayak bunga, kayak apa namanya tuh, eceng gondok itu dia hidupnya di air kayak gitu. Teratai dia hidupnya di air. Nah, di sini juga tentunya tumbuhan ada yang memiliki daunnya sedikit dan ada yang daunnya banyak juga lebat. Kalau daunnya yang sedikit ya apa ya? Ya mungkin apa ya, cabai ya, daunnya dikit nggak? Banyak sih ya. Kalau daunnya sedikit itu padi dikit nggak ya? Banyak juga. Kalau jeruk banyak juga, tergantung lah banyak hal ya. Yang sedikit-sedikit itu apa ya contohnya? Daunnya sedikit, relatif nggak ada sih ya, rata-rata banyak kayak daunnya. Beberapa tumbuhan daunnya berukuran kecil dan ada yang berukuran besar. Bentuk daun juga beragam ya. Tadi ada yang berbentuk bulat, ada yang berbentuk seperti telapak tangan ya. Kalau yang berbentuk bulat itu contohnya apa ya? Contohnya yang berbentuk bulat tuh bayam ya. Bayam tuh bulat, betul nggak bulat? Ya, pohon pepaya itu kecil-kecil ya. Terus apa namanya? Daunannya kan beda tuh ya. Jadi setiap jenis tumbuhan tentunya teman-teman berbeda-beda ya. Nanti mungkin kita akan ulas di situ. Atau teman-teman kita akan cari lah. Contohnya pohon apa ya? Mangga, jambu, rambutan, kelapa, nangka. Batangnya keras, berkayu dan tinggi dia. Nah, kalau pepohonan ya berbuah-buahan itu biasanya batangnya keras ya, karena apa untuk apa namanya? Untuk memperkokoh atau untuk menyangga ya buah-buahannya. Kalau kalau apa batangnya aja nggak keras ya maka itu mungkin mudah rapuh gitu ya. Nah, terus lagi ada apa namanya batang keras dan berkayu tapi tetap setinggi pohon ya. Contohnya apa? Bunga kembang sepatu, bunga soka, teh-tehan, ya apa beluntas ya intinya. Terus lagi ada tumbuhan berbatang basah gitu. Pohon merupakan tumbuhan yang memiliki batang keras, berkayu ya. Jadi tumbuhan tersebut biasanya tinggi ya, buat kayu lah saya. Apa aja tuh pohon buat kayu.
Bisa aja pohon nangka, kelapa juga bisa dibuat kayu, rambutan juga ya bisa aja. Memiliki batang keras dan berkayu tapi berukuran lebih pendek, berair ya, biasanya ada juga tuh ya. Banyak hal lah ya. Eh, Tumbuhan berbatang basah atau lunak itu apa aja kira-kira teman-teman? Jadi batangnya lembek tuh, tidak berkayu dan banyak mengandung air. Contohnya apa? Pisang. Jadi pisang itu, pohon pisang itu nggak apa namanya, nggak ada kayunya. Jadi itu hanya pelepah-pelepah gitu, dan dia sifatnya adalah basah dan lembek gitu ya, tidak berkayu, tidak bisa dijadikan kayu. Tentu banyak mengandung air juga gitu ya. Contohnya tadi pisang atau pepaya, pepaya nggak ada kayunya teman-teman. Terus lagi bayam ya, bayam itu kecil kan. Terus kangkung gitu ya. Mereka nggak, itu sayur-sayuran lah, sayur-sayuran itu nggak ada apa kayunya, atau dia sifatnya lembek gitu ya. Tumbuhan merambat menjalar ya. Jadi batang panjang dan lemas tumbuh merambat di tanah atau batang lain. Ini lebih tepatnya tepatnya apa namanya, tumbuhan-tumbuhan yang merambat ya, bahasanya manja. Merambat itu ya contohnya yang berapa ber dia itu ditanamnya untuk apa ya? Ya pohon-pohon yang merambat lah. Contohnya apa? Labu ya. Teman-teman sering tuh lihat labu nggak? Nah, labu itu apa namanya? Labu siam gitu ya. Labu itu merambat teman-teman. Lalu juga ada timun ya. Timun itu merambat tuh. Timun suri apalagi. Terus lagi semangka juga merambat. Terus lagi ada umbi-umbian yang merambat ya. Ubi ya, ubi merambat. Kalau apa? Kalau singkong ya dia nggak merambat. Dia sifatnya apa namanya? Dia keras juga ya. Dia masuk ke ranah pohon ya. Terus lagi ada sirih ya, pohon sirih dia merambat juga tuh. Terus tumbuhan rumput-rumputan ya. Kalau rumput-rumputan itu ya batangnya kecil, berluas-luas dan biasanya berongga ya. Contohnya rumput gajah ya, berongga-rongga tuh, padi termasuk tuh ya. Jadi dia masuknya ke tumbuhan rumput-rumputan. Intinya adalah batangnya kecil, berluas-luas dan biasanya berongga ya. Jadi berongga itu ya berongga nih. Kelihatan nih kalau di gambar ini. Oke, jadi jagung ya, jagung juga sama tuh, batangnya kecil ya, berluas-luas dan biasanya berongga ya. Dan terakhir mungkin tebu ya. Nah, tebu juga sama tuh, berongga-rongga ya, berluas-luas dan terus lagi batangnya kecil. Nah, kalau tumbuhan sangat kecil apa gitu ya? Tumbuhan sangat kecil itu berarti berukurannya kecil. Ada yang hanya bisa dilihat dengan kaca membesar ya. Contohnya ganggang, lumut, ya lumut di sawah ya, biasanya itu tumbuhan teman-teman. Nah, cuman itu kan kecil banget ya. Dan biasa biasa mereka tuh bisa jadi banyak gitu ya. Nah, ketika apa? Ya ketika kita diamkan ya lumut itu. Karena kan lumut juga termasuk makhluk hidup gitu ya. Tumbuhan ya. Cuman memang kecil gitu ya. Nah, kalau ada berdasarkan ada atau tidaknya bunga ya, jadi ini lebih ke bunganya. Jadi tumbuhan berbunga ini biasanya menghasilkan buah dan biji. Contohnya apa? Mangga berbuah nggak? Berbunga nggak? Ya berbunga. Nangka juga berbunga. Awalnya tapi bunganya kecil-kecil kalau nangka tuh. Terus rambutan sama ya, rambutan juga berbunga. Dan belimbing ya, belimbing juga berbunga ya, bunganya merah-merah kecil-kecil. Kelapa juga berbunga ya. Jadi semua jenis ya apa buah-buahan awal mulanya adalah bunga. Bunga mawar ya termasuk bunga itu jelas sekali ya. Jadi ini tumbuhan berbunga ya. Bunga sepatu, sokai kayak. Oke, teman-teman silakan. Tumbuhan tidak berbunga ya. Kalau tumbuhan tidak berbunga itu apa sih ya? Jadi tidak menghasilkan bunga, buah maupun biji ya. Contohnya tadi lumut kan nggak berbunga, dia itu merambat banyak nantinya. Paku-pakuan, teman-teman sering lihat
tanaman paku-pakuan ya di hutannya biasanya. Zaman dulu saya sering tuh nyari-nyari paku-pakuan itu apa namanya, lihat aja gitu ya. Terus ada ganggang ya. Oke, dan terakhir mungkin adalah bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Kita udah cepat ya. Dan nanti teman-teman boleh dibaca-baca aja. Contoh tumbuhan berbunga ini tadi ya. Nah, kita bahas tentang apa namanya, bagian-bagian tumbuhan. Ada akar ya, kita langsung menjelaskan aja. Bagian-bagian tumbuhan itu ada akar, ada batang, ya, ada daun dan lain-lain. Nah, kita akan jelaskan di sini. Akar itu menyerap air dan mineral dari tanah serta menopang tumbuhan. Jadi dia itu sebagai memberi apa, makanan ya, makanan air ya, menopang air yang tadi bahasnya adalah air dan mineral, itu akar ya. Kalau kita siram ya tentunya ke akar, nanti akar itu akan menyerap air dan dia akan tetap segar gitu ya. Kalau batang fungsinya apa? Ya pada dasarnya menguatkan tumbuhan, menguatkan tubuh tanaman dan mengangkut air serta makanan. Jadi dia mengangkut, fungsinya dari akar diangkut, diserap oleh batang. Ya, batang juga mengangkut air serta makanan kan tadi, ambil apa? Ambil air, serap dia. Terus lagi daun, daun itu tempat fotosintesis, mengolah makanan. Fotosintesis itu adalah mengolah makanan. Jadi ada cahaya matahari diserap sama dia, itu maksudnya adalah fotosintesis, menyerap makanan gitu ya. Lalu ada bunga, bunga alat perkembangbiakan. Jadi sebelum ada buah tentunya ada bunga dulu. Jadi bunga itu berfungsi sebagai pengembangbiakannya supaya jadilah bunga. Ya, biasanya ada perkawinan dan seterusnya. Kalau salak ya, jenis salak itu harus dikawinkan dulu supaya dia berbuah gitu. Terus kalau buah itu tentunya melindungi biji ya. Buah itu untuk makanan dan fungsinya ya, dan melindungi biji. Dan terakhir adalah biji ya, biji itu calon tumbuhan baru ya, seperti itu. Di sini ada biji ya. Oke, kita langsung bahas penugasan di sini. Mengamati bagian-bagian tumbuhan. Nah, ini mungkin ya. Tanaman kecil yang bila dicabut tidak merusak lingkungan, misalnya tanaman cabai atau terong, gambar tanaman ya. Lalu kita akan di sini, nanti di sini kita akan buat gambar ya. IPA ini banyak banget ya tugasnya ya. Amatilah bagian-bagian, tunjukkan nama bagian dari tanaman tersebut dan deskripsikan, gambarlah tanaman tersebut pada tempat yang tersedia di bawah ini dan tuliskan nama bagian-bagiannya. Nah, seperti batang, akar ya. Jadi tulis saja di apa, di bawah ini nih, atau teman-teman silahkan buat. Nah, jadi teman-teman nanti di sini langsung aja jawab pertanyaan, atau saya nanti langsung masuk ke menu tugas saja biar simpel ya. Untuk apa namanya, untuk teman-teman kerjakan atau amati. Deskripsikan warna, ukuran dan bentuk dari setiap bagian tanaman. Berikut ada akar, adakah air yang mencurah langsung dari pohonnya, adakah cabang-cabang akarnya. Nah, ini pertanyaan ya. Lebih tepatnya ini adalah daun fungsinya apa gitu ya. Di sini teman-teman disuruh menggambar bagian tanaman ya, gambar tanaman pada tempat yang tersedia di bawah ini, dan tuliskan nama bagian-bagiannya. Jadi teman-teman saya akan tuliskan, misalnya di sini akar, tulis teman-teman akar, buat akar seperti apa. Terus lagi ada apalagi sehabis akar itu ada batang dan lain-lain ya. Teman-teman silahkan dibuat saja. Jadi jawablah pertanyaan berikut. Apakah semua tanaman mempunyai bunga? Tidak ya.
Tidak semua tanaman memiliki bunga ya, tapi ada aja yang memiliki bunga. Oke, ini silakan dikerjakan saja. Mari kita pelajari lebih lanjut ya. Fungsi bagian-bagian tumbuhan. Nah, sudah saya jelaskan juga pada dasarnya. Nah, nanti akan kita jelaskan lagi lebih lanjut tentang pertama adalah akarnya. Oke, saya rasa itu untuk kita pelajari. Kita akan lanjutkan di video berikutnya. Demikian, terima kasih. Semangat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.